Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Fitnasudin, eh, dari NIM H1A 022098 akan menjelaskan tentang implementasi UU Keselamatan Kerja yang dengan studi kasus pada salah satu jenis pekerjaan dalam bidang teknik elektro. Baik, yang pertama itu adalah di teknik elektro sendiri bisa bekerja sebagai instalator listrik. Baik, instalasi listrik itu merupakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa listrik, TEE, dus, kabel, saklar, stop kontak, lampu, panel listrik, dan perlengkapan yang lainnya tentunya. Baik, setelah pada pekerjaan instalasi listrik terdapat contoh-contoh kasus yang terjadi akibat kelalaian maupun ketidaksiapan dari perusahaan maupun pekerja itu sendiri. Yang pertama itu adalah terkena aliran listrik. Terkena aliran listrik ini sangat umum terjadi dikarenakan seseorang saat menyentuh kabel listrik tidak memakai pengaman maupun saat kabel listrik tersebut ada kebocoran. Ya, kondisi ini dapat menyebabkan luka bakar, kejang otot atau bahkan kematian. Yang kedua ada kebakaran. Kebakaran ini terjadi dikarenakan ada arus listrik konsleting. Jadi konsleting itu bisa menyebabkan kabelnya terbakar dan bisa merambat ke benda-benda di sekitar kabel yang mudah terbakar seperti contohnya kayu maupun plastik. Yang ketiga ada keracunan gas beracun. Saat instalasi listrik dilakukan, gas beracun seperti karbon monoksida eh, atau gas metana dapat terlepas dari sumber energi jika tidak diatasi dengan benar. Paparan gas beracun ini dapat menyebabkan keracunan dan bahkan kematian. Yang keempat ada jatuh ketinggian. Tentunya instalasi listrik tidak dilakukan hanya pada rumah satu lantai, dilakukan juga pada gedung-gedung tinggi maupun rumah yang lebih dari dua lantai. Saat kelalaian itu terjadi, bisa jatuh dari ketinggian dan menyebabkan patah tulang maupun kematian juga. Baik, untuk penanganannya yang pertama itu ada identifikasi resiko. Langkah pertama dalam implementasi keselamatan kerja adalah mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi pada pekerjaan instalasi listrik. Risiko-risiko tersebut antara antara lain seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk yang kedua adalah penilaian resiko. Setelah resiko ini diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian resiko dengan menggunakan penilaian resiko kuantitatif atau kualitatif. Dalam hal ini dapat dilakukan pengukuran tingkat resiko yang mungkin terjadi pada pekerjaan instalasi listrik dan menentukan tindakan pencegahan yang sesuai. Baik, untuk yang ketiga adalah penyusunan SOP. SOP adalah standar operating prosedur yang jelas dan detail dalam melakukan pekerjaan, khususnya yang saya bahas sekarang adalah pekerjaan instalasi listrik. SOP ini harus mencakup langkah-langkah penggunaan alat pelindung diri atau APD, pengukuran alat pengukur listrik, dan penanganan krisis yang mungkin terjadi. Kemudian ada pelatihan. Setelah melakukan penyusunan SOP, pelatihan dan sosialisasi kepada para pekerja harus dilakukan agar mereka dapat memahami dan melaksanakan pekerjaan instalasi listrik dengan aman. Pelatihan ini harus mencakup pengenalan APD, alat pengukur listrik, dan teknik instalasi yang aman. Sehingga resiko-resiko yang seperti kebakaran, tersengat arus listrik itu tidak terjadi. Yang kemudian langkah terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan SOP secara berkala, mungkin setiap 2 hari sekali maupun setiap hari. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin akan membantu dalam memastikan keselamatan kerja pada pekerjaan instalasi listrik. Baik, terima kasih.
atas kesempatannya yang sudah diberikan. Dan tadi itu adalah implementasi UU Keselamatan Kerja terhadap pekerjaan instalasi listrik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.